Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Subagia dan ini teman saya. Dan saya Bunaya. Balik kembali lagi bersama kami di acara Dapur Santri episode 3. Jadi di sini kita akan masak apa Mas Bunaya? Kita akan memasak nasi tanpa magicom. Bisa dong kayak gitu. Bisa. Jadi biasanya kan kalau di santri-santri tuh biasanya kan masaknya menggunakan magicom. Jadi kali ini kita akan membagikan pengalaman memasak tidak menggunakan magicom, tapi dengan dikukus. Berarti ini sangat spesial ya episode kali ini ya Mas Bun? Ya, karena tidak semua orang bisa memasak nasi dengan dikukus. Oh ya, baik Mas Bun. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai cara memasak deh. Oke, langsung saja kita mulai. Di samping kita memasak nasi yang dengan cara dikukus tadi, ini kita masak lauk apa ya Mas Bun? Wah, ini enaknya kita masaknya lauknya itu menggunakan telur dadar. Telur dadar. Iya. Wah, enak itu sepertinya. Wah, enak banget Mas, nikmat pokoknya. Ya langsung saja dimulai Mas, sepertinya Oke. teman-teman di rumah sudah tidak sabar. Mungkin kita perkenalkan dulu ya Iya, alat-alatnya. Jadi di sini udah ada beras sama alat nanti untuk memasak teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita tuangkan dulu berasnya ke dalam alat masaknya. Ini untuk ukuran airnya, kita bisa mengukurnya menggunakan jari kelingking ya teman-teman. Bisa di batasnya sampai sini, di atas berasnya. Oh ini masih kurang nih Mas, jadi ditambahin lagi. Kita coba lagi, masih kurang sedikit. Oke, ini udah pas. Ditutup kembali ya, jangan lupa ditutup loh. Oke, tinggal kita panaskan. Baik teman-teman, sekarang tinggal kita nyalakan. Dicot terlebih dahulu ya, jangan lupa dicot loh teman-teman. Nanti diaduk-aduk. Wah, nasinya kok nggak matang-matang. Ternyata Belum lupa ditancapkan. ditancapkan ininya kabelnya. Oke, terus kita nyalakan ya. Udah panas belum nih Mas? Kira-kira? Belum Mas, ini harus ditunggu dulu. Tunggu ya. Jadi ini harus kita harus bersabar teman-teman memasak ini nih. Karena dia perlu diaduk nanti kalau udah airnya udah panas, itu harus diaduk terus menerus. Kalau nanti lupa diaduk, nanti bawahan pancinya itu bisa gosong Mas. Jadi nasinya nanti gosong, iya enggak? Iya. Ini harus bersabar dulu ya. Baiklah, sambil menunggu nasinya matang, kita menyiapkan lauknya terlebih dahulu. Di Oke. sini kita akan memasak telur dengan racikan sayuran-sayuran pilihan. Tentunya Telur apa namanya Mas? telur ayam Mas, biasa. Wah, ini biasanya tuh kalangan santri itu karena menginginkan makanan yang cepat saji, itu salah satunya menggunakan lauk telur loh Mas. Karena Iya, paling Mas, betul. Karena irit juga kan pakai telur kan. Dan- Sekilo cuman
Dan paling gampang ini loh, gampang buatnya loh mas. Paling gampang buatnya. Aku harus ngapain tadi? Oh iya. Jangan lupa kita tambahkan Royco ya teman-teman. Potong-potong daun bawang secukupnya. Kita aduk, kita kocok-kocok telurnya. Kita tambah lagi telurnya di sini, ya. Satu lagi, insya Allah. Tambahin daun bawang. Jadi kita sambil menunggu irisan racikan bumbu yang akan dicampur ke telur. Baik, setelah dicampur bahan-bahan tadi, kita aduk kembali agar merata ya teman-teman. Tambahin micin sedikit mungkin ya mas ya, biar Micin. ada agak rasanya kan, biar Royco atau micin mas? bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oh tadi udah saya tambahkan Royco-nya. Ini harus diaduk dengan apa? Adukan penuh dengan perasaan yang lembut. Tadi saya udah lembut mas. Oh. Selembut apa sih mas? Selembut. Ya selembut itu lah pokoknya. Oh. Oke, tinggal siapkan alat masaknya mas. Mungkin kamu sebelah sini. Siapkan alat untuk menggoreng telurnya. Ya, ada. Di sini kita beresin dulu. Tancap Kabelnya. Kita siapkan dulu teman-teman alat untuk menggorengnya. Oke, ini kelihatan nasinya udah mulai panas teman-teman. Jadi jangan lupa diaduk ya. Aduknya pelan-pelan ya, harus menggunakan perasaan ini. Nggak bisa diaduk dengan penuh amarah. Harus dengan penuh kesabaran. Nah, setelah siapkan alat untuk menggorengnya, ini selanjutnya gimana ya Mas Bun? Tinggal nunggu wadahnya panas mas. Jadi untuk merasakan ini wadahnya udah panas atau belum, kita bisa menaruhkan tangan kita di atas gini mas. Ini kan muncul hawa-hawa panas kan bisa terasa gitu. Iya, sangat terasa Mas. Ini belum kamu nyalain loh mas. Nanti kalau nggak dinyalain ini kita nunggu sampai 2-3 jam. Tidak bakal panas. Berarti belum ditancepin ya? Ternyata belum ditancapin. Nah, ini belum panas mas. Kita nunggu dulu sebentar. Jadi sembari menunggu, kita cek lagi nasinya ya. Jangan sampai lupa loh teman-teman.
Ini sudah mulai terasa hawa panasnya Mas Bun. Oh iya. Apa langsung Sekarang tinggal masukin nih. Apa ini Mas? margarin. Margarin. Karena minyak sedang langka, di sini kita menggunakan margarin saja teman-teman, atau biasa yang dikenal Blue Band. Blue Band atau margarin sama saja. Nah, sudah sangat panas ya Mas Bun, sampai bersuara margarinnya. Kita masukin margarinnya ke tempat menggoreng. Turunin margarinnya. Bisa diputar-putar gini ya untuk bisa semua bagian Bagian dari wadahnya penggorengannya ini penggorengannya terkena minyak. terkena margarin. Margarin ya Mas, margarinnya. Ini kelihatannya udah panas Mas. Langsung dimasukin saja Mas Bun. Tunggu telurnya. Kocok dulu bentar. Oke. Langsung saja kita masukkan. Tuh Mas. Setelah kita masukkan, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Apa gunanya kita tancapkan bila tidak kita tutup? Kita tutup rapat. Sambil menunggu telurnya matang, kita sambil mengecek apakah nasinya sudah matang ataukah belum. Bagaimana Mas Bun, apakah Belum ini Mas, ini butuh kesabaran. Karena kalau menggunakan Umijikom kan tinggal ditancapin aja terus ditinggalin gitu kan. Kalau memakai alat ini berarti kita harus tunggu gitu Mas, sambil Tunggu. harus muter-muterin gitu. Iya. Biar hasilnya maksimal juga ya. Iya. Dan hasil nasinya pun nggak kalah menarik sama hasil dari rice cooker itu Mas. Iya. Oke, cek lagi. Aduk lagi. Berarti untuk masak dengan dikukus ini kita harus mengecek setiap saat ya Mas Bun, agar nasinya tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras juga. Berarti kita harus benar-benar memastikan setiap saat begitu. Iya, ya kita diamin beberapa menit gitulah. Kira-kira kalau boleh tahu berapa itu Mas Bun? Kita harus menunggu beberapa menit. Ya kalau sudah panas kayak gini Mas ya 1 menit lah minimal. 1 menit lagi berarti. Ya. Nanti ini sampai airnya habis Mas. Airnya habis, terus nasinya udah mulai empuk, gitu kan? Jadi nanti tinggal dipindahkan, tinggal dikukus nanti. Itu telurnya Baik. coba dicek Mas. Kok ini lama sekali ya Mas? Belum panas. Belum Mas, ini masih, kita harus masih menunggu lagi telur sama nasinya beberapa saat. Ini kita aduk lagi nih harusnya. Telurnya bagaimana Mas? Coba. Kita cek lagi telurnya. Wah itu udah mulai Wah, ini matang kayaknya ini. Udah bisa dibalik ya Udah bisa telurnya. Wah, sepertinya enak sekali nih Mas. Wah, masya Allah. Ini kayaknya benar-benar nikmat ini Mas. Nggak kalah dari goreng dengan minyak ya Mas, dengan Iya. kompor gas. Kalau dengan listrik elektrik tetap rasanya tetap menjamin ini seperti ini Mas. Kira-kira kita nunggu berapa menit lagi nih Mas?
kira-kira ya sampai matang lah mas nasinya sama telurnya. Udah mulai matang kayaknya nih mas telurnya nih. Iya mas, sudah mulai matang, udah berasap. Nah, bagaimana teman-teman? Wah, Pengen nyicip nggak? sayang wanginya nggak sampai ke teman-teman di rumah ya. Iya. Padahal ini wanginya itu wangi teman-teman- banget loh. Kalau teman-teman berada di studio ini dapur santri, wah teman-teman bisa merasakan baunya berbeda dari biasanya karena kita masak dengan kompor elektrik, bukan dari kompor gas, dan tidak memakai minyak. Kita di sini memakai margarin, teman-teman. Ini orang yang nggak punya nafsu makan pun mencium bau ini jadi pingin makan gitu mas. Seperti itu mas. Wah, ini Mantap. menggoda sekali ini mas. Inilah salah Telurnya satu nikmat syukur. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Ini nasinya kayaknya udah mulai kering ya teman-teman. Kita tinggal diaduk dulu. Diaduk sampai merata. Diaduk, kita setelah aduk nanti kita tunggu didiamkan lagi sebentar ya karena ini masih ada airnya sedikit. Ini kalau teman-teman di rumah bisa lihat, ini bentuk nasinya itu udah sebenarnya dia udah bisa dimakan ya, cuman nanti didiamin sedikit lagi biar matangnya tuh benar-benar matang mas. Benar-benar menyeluruh. Iya, seperti itulah. Sebelum kita pindahkan di tempat kukus ya mas Bun. Iya, kita diamin lagi dulu sebentar ya, biar benar-benar matang nanti pas dipindahin di kukusan. Iya. Oke teman-teman, ini kayaknya nasinya udah matang dan airnya juga udah kering, udah mulai matang. Langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan ke tempat ini, ke Tempat aluminium ini, kukus, tempat Mas. kukus. Kita lanjutkan Ini buat mengukus Dikukus. nasinya. Ya mas Bun, pindahkan. Ini juga harus diratakan mas di sininya. Agar apa tuh mas? Iya biar matangnya memang Menyeluruh gitu, enggak sebagian matang sebagian Iya, enggak gitu ya. iya. Oh. Dapat ilmu baru saya ini dari ini, bisa masak seperti ini. Iya, karena ini nggak semua orang bisa mas. Dan nggak semua orang sabar juga kan buat nunggunya ini kan. Iya. Karena berbeda dari kita memasak dengan kompor gas, kita menggunakan listrik di sini dan hasilnya tidak jauh beda dari memasak dari rice cooker. Mubazir itu mas temannya siapa mas? Temannya setan mas. Kok- Mubazir itu. Bisa tahu mas temannya setan? Ya tahu kan di Al-Quran dijelaskan. Gimana mas jelasannya itu? Ya bahwa orang-orang yang mubazir itu merupakan temannya setan. Oh, seperti itu ya. Jadi apapun itu kita tidak boleh mubazir, walaupun ini nih mas kecil-kecil nasi seperti ini dan Karena mungkin di sini kita merasa ini tuh bagi kita itu hal yang sepele gitu kan. bukan, bagi kita itu ini kelebihan gitu mas. Tapi kan di luar sana banyak orang-orang yang kekurangan gitu mas. Sulit makan. Iya, Ya. Jadi kita harus bersyukur masih bisa makan. Oke, ini sudah dipindahkan. Sekarang kita tinggal kukus ya mas ya. Iya. Kita bersihkan sebentar lah ini wadahnya ini. Kita bersihkan wadahnya dulu ya mas. Ya. Terus kita masukkan air.
Airnya 2 gelas mas. Enggak, dikira-kira aja lah. Secukupnya aja. Setengahnya aja lah, setengah wadah. Terus ini kita taruh di atasnya. Seperti ini ya. Nah ini nanti kita tinggal nyalain lagi, kita panaskan lagi. Kalau udah seperti ini, kita nanti tinggal nunggu aja mas. Sampai matang, benar-benar matang. Benar-benar matang. Kira-kira nunggunya berapa menit nih mas? Biasanya itu kita tinggal nanti nunggu sampai ini kan ada lubang-lubang kecil, gitu. Nanti asapnya keluar. Asapnya keluar. Ini emang keluarnya udah agak kencang dan kadang nanti penutupnya sering gini. Oh, sering goyang-goyang gitu. Iya. Berarti ini tuh kadang-kadang dia udah menandakan udah matang. Tapi kalau untuk mungkin teman-teman yang di rumah yang belum terlalu terbiasa, mungkin dia bisa membuka penutupnya dan dia mengambil sedikit nasi, terus dirasakan gitu. Rasakan dulu kira-kira udah matang apa belum, seperti itu mas. Tapi kalau untuk orang yang sudah terbiasa, dia cukup dikira-kira saja mas, soalnya sudah tahu waktunya berapa benar-benar matang. Iya. Oke teman-teman, dan ini telur dan nasinya sudah matang, bisa teman-teman lihat di kamera. Nasinya juga. Baik teman-teman, ini telurnya udah matang ya mas ya? Sudah ini matang. Dari tadi ya. Sudah. Sekarang nasinya setelah kita nunggu beberapa menit, beberapa waktu, ini kayaknya sudah matang nih mas. Nih. Wah. Coba John. Wah, ini udah matang ini mas. Telurnya juga udah matang, nasinya juga udah matang. Kalau kita masih ragu gitu mas, kita bisa ngambil sedikit nasi untuk dicicip, untuk memastikan apa namanya. Memastikan aja gini. Ini nanti ketahuan udah matang apa belum. Ini kan udah bisa gini mas. Nanti kita makan lagi. Oh, ini udah benar-benar matang mas. Baik teman-teman, inilah hasilnya ya. Coba bisa ditunjukin mas. Tunjukin ke kamera. Iya. Jadi inilah tadi menu hari ini kita memasak telur dadar dengan panci elektrik. Kemudian nasi, memasak nasi dengan cara dikukus. Ya, dengan menggunakan panci elektrik. Jadi ini semua masakan kita hari ini ala santri nih mas ya. Ini masakan ala santri. Full dengan menggunakan panci elektrik. Jadi mungkin cukup sekian buat teman-teman di rumah. Selamat berbuka puasa. Semoga hari-hari teman-teman semua selalu diisi dengan kebahagiaan, kebaikan. Semoga penuh dengan keberkahan. Dan di bulan Ramadan ini jangan sampai berlalu begitu saja mas ya, tanpa kita mendapat sebuah keberkahan di dalamnya. Dan kalau kita ngambil dari pelajaran dari memasak nasi dengan cara dikukus, ini sama saja kita kayak berpuasa. Ini kan kita harus bersabar menunggu nasinya matang, sama kayak berpuasa. Kita harus benar-benar sabar menahan amarah, menahan hawa nafsu, sembari menunggu waktu berbuka gitu mas. Sama kayak kita memasak nasi gitu ya. Mungkin inilah hasil dapur santri, masak ala santri. Sekali lagi kami ucapkan buat teman-teman di rumah selamat berbuka puasa. Ya ini sekian dari dapur santri episode kali ini. Nantikan dapur santri selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.